Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang tadi hendaknya masalah syarat yang ketiga ibu dapat 1/6 adalah hendaknya bukan masalah gorowayata ini. Begini, masalah gorowayata ini itu. Jadi ada orang meninggal, ini jadi nggak bisa dikiaskan ya. Masalah ini adalah masalahnya paten, nggak bisa dikiaskan. Ada orang meninggal, ahli warisnya itu suami, ibu, ayah. Itu masalah yang pertama. Ada dua masalah jadi ya. Suami, ibu, ayah. Masalah yang kedua, istri, ibu, ayah. Ini masalah gorowata ini. Cuma dua ya. Enggak bisa dikiaskan. Masalah gorowata ini ada lagi bisa dikiaskan. Masalah jadi kemana ahli warisnya? Nggak bisa, nggak ada. Jadi singkatnya begini. Ya sebentar. Masalah ini dinamakan gorowayata ini. Gor itu artinya bercahaya, kemilau, sparkling gitu ya. Masalah ini dinamakan gorowayata ini dua masalah yang terang benderang karena menurut ahli faraid masalah ini saking terangnya, saking mencorongnya, saking jelasnya. Atau masalah ini dinamakan gorowayata ini bisa juga karena konon menurut ilmu ahli faraid ya, ibu itu cemburu dengan bagiannya. Karena cemburu akhirnya dikasih bagian yang sedikit, gitu ya. Yang kemudian juga dinamakan masalah umroyata ini. Dua masalah yang diputuskan oleh sahabat Umar bin Khattab. Jadi masalah ini terjadi pada zaman beliau. Nah, ada orang meninggal, ahli warisnya suami, ayah ibu atau istri ayah ibu. Beliau akhirnya berijtihad sehingga muncullah masalah hasil ijtihad ini, keputusan yang baru. Kenapa beliau perlu berijtihad? Karena kalau masalah ini dihitung plek persis seperti rumus dalam faraid, maka akan terjadi sesuatu yang justru menabrak rumusnya faraid. Rumusnya faraid itu begini, jika ada laki-laki dan perempuan sederajat gitu ya, maka bagiannya laki-laki pasti lebih banyak, atau bagiannya laki-laki 2 kali lipatnya bagian perempuan. Lidzakari mitsul hadzil untsayain. Jadi rumusnya begitu. Dalam masalah ini juga, jika istri dikasih bagian persis apa adanya, kemudian ayah dikasih bagian persis apa adanya, nanti bagiannya ayah malah lebih sedikit daripada bagiannya ibu. Akhirnya berijtihadlah sahabat Umar bin Khattab. Bagaimana caranya kaidah ini nggak ditabrak, tetap ayah bagiannya 2 kali lipat daripada bagiannya ibu. Akhirnya muncullah dua masalah hasil ijtihadnya sahabat Umar ini yang diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lain. Juga bisa dinamakan gorim utang, karena suami atau istri di sini bagian orang yang punya utang. Jadi dia ngambil bagiannya, kemudian sisanya dibagikan kepada ayah atau ibu. Ini sekedar nama ya. Halaman 33 ini ya. Orang-orang yang mendapatkan warisan 2/3, gorowata ini. Yang pertama arkanuhuma. Orang ahli warisnya adalah zaujun, umun, abun. Suami, istri, ayah. Coba dilihat hitungannya. Nah. Suami, istri, ayah gitu. Ini agak aneh. Anehnya begini, mana sih? Suami, istri, ayah gitu ya. Bagiannya suami setengah, karena kan nggak ada anak. Bagiannya setengah, kemudian ibu itu seharusnya bagiannya 1/3, seperti penjelasan tadi karena nggak ada anak. Kemudian bagiannya ayah sisa. Jadi hitungannya begini, kan ada angka setengah untuk suami dan ada 1/3 untuk ibu. Dengan demikian asal masalahnya adalah 6. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Ini coba dilihat angka 6 di atas ini. Setengahnya dari 6, suami dapat 3. Oke. 6 kurang 3 sisanya 3. Sisa 3 ya. Kemudian ibu bagiannya 1/3. 1/3 dari 6 berapa? 2. 3 tambah 2, 5.
sisanya ayah cuma dapat 1. Ini aneh. Bagiannya laki-laki kok separuhnya perempuan, itu nggak boleh kaidahnya, menyalahi kaidah Al-Qur'an. Akhirnya sahabat Umar ijtihad, bagiannya ibu bukan sepertiga tapi sepertiganya sisa. Sepertiganya kita menggunakan istilah faraid, sepertiga thuluth, tapi bukan sepertiga harta, bukan, tapi sepertiga sisanya suami. Jadi hitungannya begini, 6 ya, asal masalahnya kan 6, dari 2 sama 3 tetap asal masalahnya 6. Setengah dikasihkan ke zauj, bagiannya zauj 3 berarti. Sisanya berapa? Sisanya 3. Nah, jadi istri ini ngambil sepertiga dari sisa. Ini 6 kan ya, dikurangi bagiannya zauj, sisanya 3. Terus sepertiganya sisa adalah, sisanya kan 3, 6 kurangi 3, 3. Sepertiganya 3 berapa ya? 1. Sepertiga kali 3. Sepertiganya 3 adalah 1. Sudah, ibu dapat 1, sisanya kasihkan ayah. Ayah 2 kali lipatnya ibu. Ini yang benar seperti ini seharusnya. Itu Ghorwaita ini kasus yang pertama yang diputus oleh sahabat Umar. Nah, ibu agar dapat sepertiga itu hendaknya ahli warisnya bukan ini. Contoh yang kedua adalah ahli warisnya istri, sama cara menghitungnya. Istri, kemudian istrinya mayit, ibunya mayit, ayahnya mayit. Ini istri sekarang ya. Istri bagiannya 1/4 kan. Istri bagian 1/4, bagiannya ibu itu 1/3. 4 sama 3 KPK-nya kan 12. 1/4nya 12 berapa? 3. Sisanya 9. 12 kurangi 3, 12 kurangi 3 kan 9. Bagiannya ibu sepertiganya sisa. Sepertiganya sisa. 9 kan sisanya. Sepertiganya 9 berapa ya? 3. Jadilah yang angka 6, 6-nya sisanya diberikan kepada ayah. Bagiannya ayah 2 kali lipat bagiannya ibu. Itu kan? Ini yang dinamakan sulusul baki. Kalau menggunakan istilah sulus saja, nanti yang bagiannya dapat 6 ibu nanti. Ayah cuma sepertiga gini. Tadi kan sudah diambil sama zaujah. 12 kurangi 3, 9 kan ya. 9. Sepertiganya 9. 12 kurangi 3, 9. Sepertiganya 9, 3. Gimana sih? Pokoknya begitulah. Pokoknya seandainya diterapkan apa adanya, bagiannya ayah justru separohnya bagiannya ibu. Dan ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini ada di Mulu Hadatoni ini ya. Jadi al-awal ada 3, ada catatan di sini. Dibaca kenapa para ulama mengambil opsi ibu dikasih 1/3 setelah zauj atau zaujah mengambil bagiannya? Karena kaidah di dalam Al-Qur'an, jika laki-laki dan perempuan kumpul, laki-laki 2 kali lipat gitu kan. Nah, seandainya saja ibu tidak dikasih sulusul baki, maka bagiannya ibu 2 kali lipatnya ayah. Di bagian yang contohnya kedua tadi, ibu akan wafithania akhodat qoriban yasbil ab. Bagiannya ibu akan mendekati bagiannya ayah. Dan ini kedua keputusan ini akhirnya menyalahi kaidah tadi bahwa bagiannya ibu itu harus, bagiannya ayah harus separuhnya bagian 2 kali lipatnya bagiannya ibu. Itu penjelasan dari Ghorwaita ini gitu ya.